Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Miko Yotsuya yang baru bangun dari tidurnya. Di luar, dia melihat seekor anjing yang terus menggonggong ke tempat sampah. Miko menganggap tidak ada yang aneh dengan kejadian itu. Di kamar mandi saat menyikat gigi, Miko melihat bekas tangan tertempel di cermin. Miko pun membersihkannya. Kemudian dia segera pamit untuk berangkat sekolah. Singkat cerita, dia sudah sampai di sekolah. Miko kemudian bertemu dengan temannya yang bernama Hana Yurikawa. Di tengah pembicaraan mereka, datang seorang gadis yang menyuruh mereka minggir karena menghalangi jalan. Gadis tersebut seperti ingin mengatakan sesuatu, namun tidak jadi dan segera pergi. Di tengah pembelajaran, Miko melihat ke arah lapangan dan melihat bola yang menggelinding, namun Miko tidak menganggap serius kejadian tersebut dan lanjut mengikuti pembelajaran. Saat istirahat makan siang, Miko pergi ke toilet. Dia merasa ada sesuatu di toilet tersebut, namun dia mengabaikannya. Singkat cerita, Miko pulang sekolah bersama Hana. Karena jalan pulang mereka berbeda, mereka pun berpisah di penyeberangan. Miko kemudian tersadar bahwa gantungan kunci miliknya tidak ada. Mungkin jatuh di suatu tempat. Miko pun kembali ke sekolah untuk mengambil gantungan kuncinya. Sesampainya di kelas, Miko pun menyalakan lampu. Dirasa ada yang aneh, dia pun mematikannya. Kemudian menyalakannya lagi, namun tidak ada apa-apa di sana. Mungkin hanya perasaannya saja. Miko pun menemukan gantungan kuncinya ada di kolong meja. Dia pun segera mengambilnya. Tiba-tiba di belakangnya seperti ada yang melewatinya dengan cepat. Miko pun memeriksanya, namun tidak ada apa-apa di sana. Miko pun segera pulang, namun di tengah jalan hujan turun dengan lebat. Miko pun berteduh di halte bus karena dia tidak membawa payung. Miko kemudian mendapat pesan dari Hana yang menanyakan kabarnya. Miko pun memotret dirinya dan memberi kabar bahwa dia sedang berteduh karena hujan. Namun Hana malah mengirim kembali foto Miko. Miko merasa ada yang aneh. Tiba-tiba sensor suara HP-nya mendeteksi ada suara perintah. Padahal Miko tidak memberi perintah suara. Secara bersamaan, Hana terus mengirimkan foto secara spam. Tiba-tiba foto Miko berubah menjadi seram. Miko pun melempar ponselnya karena terkejut. Saat diperiksa, ternyata tidak ada apa-apa. Mungkin hanya halusinasi Miko karena dia kelelahan. Namun, tiba-tiba ada makhluk seram berdiri di depannya. Miko berpura-pura tidak melihatnya. Makhluk itu pun pergi. Meski di luar terlihat tenang, namun dalam pikirannya Miko sangat ketakutan. Singkat cerita, Miko sampai di rumah. Miko langsung membersihkan dirinya sebelum tidur. Seperti biasa, ada bekas tangan di cerminnya, namun Miko menganggap itu adalah adiknya. Namun tiba-tiba Miko malah melihat lagi hantu di cermin kamar mandinya. Miko berusaha tenang dengan mencuci mukanya. Miko kemudian melihat lagi cermin berharap hantu tersebut hilang seperti di film. Namun, hantunya masih ada. Miko pun mengabaikannya dan segera pergi mencari garam. Dia pun menaburkannya ke mangkuk dan menyimpannya di kamarnya, berharap hantu tersebut pergi. Miko pun langsung tertidur. Saat tertidur, Miko merasakan sesuatu di balik selimutnya. Saat selimutnya dibuka, keesokan harinya Miko tidak lagi melihat hantu tersebut. Di kamar mandi tidak ada, di halte pun tidak ada. Miko merasa tenang karena sepertinya semuanya sudah berakhir. Namun, semuanya belum berakhir. Miko malah melihat lagi hantunya di sekolah. Sepertinya hanya Miko yang bisa melihat hantu tersebut. Miko berusaha tetap tenang. Akhirnya hantu tersebut pergi. Saat mengganti pakaian, Hana takut membuka loker karena dia mendengar cerita menyeramkan. Dia pun meminta bantuan Miko. Sambil merasa takut, Miko pun membuka loker tersebut dan tidak ada apa-apa. Ternyata hantunya malah ada di atasnya. Miko langsung berbalik agar tidak melihatnya. Hana kemudian meminta tolong lagi karena dia tidak bisa meraih ponselnya di atas loker. Sambil ketakutan, Miko pun mengambil ponselnya. Setelah mengambil ponselnya, Miko menjadi sangat lemas. Mereka pun sampai di kelas.
Hana mencoba mengambil buku di kolong mejanya, namun ternyata ada hantu yang menempel di sana. Hantu tersebut langsung melilitkan tangannya di tubuh Hana. Karena tidak ingin terjadi apa-apa, Miko pun pura-pura lemas dan mendorong mejanya. Namun si hantu malah semakin liar. Miko pun langsung meminta Hana menemaninya ke UKS. Miko berlari menjauh dari hantu tersebut. Namun, saat dia berbalik, hantu tersebut sudah menempel ke tubuh Hana. Mereka pun sampai di UKS. Miko memikirkan cara bagaimana melepas hantu tersebut. Dia pun mencoba menyemprot Hana dengan disinfektan. Ternyata hantunya merespon semprotan Miko. Miko berpikir mungkin saja berhasil. Namun, Hana pun mendekat untuk memeriksa keadaan Miko. Miko ketakutan karena hantunya terus mendekat mencoba menyentuh Miko juga. Tiba-tiba penjaga UKS datang dan hantu tersebut menempel ke tubuh penjaga UKS. Akhirnya hantu tersebut tidak lagi mendekati Miko dan Hana. Namun, bukannya senang, Miko malah kesal karena hantunya pilih-pilih. Sepulang sekolah, Hana dan Miko mencoba membeli camilan yang sedang viral. Miko pun mengantri sambil melihat ponselnya. Tiba-tiba Hana memanggil karena Miko belum mengantri. Miko terkejut kenapa antriannya menjadi 2. Saat Miko melihat ke depan, ternyata Miko malah mengantri di antrian para hantu. Hana pun langsung menarik Miko karena dia melamun. Miko pun berterima kasih karena dia tidak dimakan oleh hantu tersebut. Setelah selesai membeli camilan, Miko dan Hana melihat seekor kucing yang dibuang. Namun Miko malah melihat hantu penjaga kucing tersebut. Yabai. Di taman, Miko dan Hana mengunggah kucing tersebut ke medsos untuk mencari pengadopsi. Tiba-tiba datang seorang preman yang terus melihat Hana. Hana merasa ketakutan karena preman tersebut. Tak lama datang seorang pemuda ingin mengadopsi kucing yang dipegang Hana. Namun, Miko menghalanginya karena dia melihat roh jahat di sekitar pemuda tersebut. Miko berpikir orang tersebut berbahaya. Si pemuda itu pun langsung pergi. Si preman masih saja berdiri di sana. Miko langsung mengambil kucingnya dan memberikannya pada si preman. Ternyata di sekeliling si preman menempel roh kucing yang suci. Si preman pun langsung pergi. Miko berkata pada Hana untuk tidak melihat seseorang dari penampilannya. Hito wa mikake ni yoranai. Keesokan harinya, Miko berangkat mencari tasbih untuk menangkal hantu. Miko berangkat menggunakan bis. Miko melihat sekeliling dan dia belum melihat hantu mendekatinya. Miko pun memainkan ponselnya. Namun, tiba-tiba penumpang lain sudah ada di depannya. Penumpang itu pun berubah bentuk dan mendekati Miko. Miko berusaha tetap tenang agar tidak disadari hantu tersebut. Akhirnya bisnya pun sampai di tempat tujuan Miko. Miko ingin menekan tombol berhenti, namun si hantu menghalangi tombolnya. Miko mengabaikan hantu tersebut dan langsung menekannya. Namun saat bis berhenti, Miko tidak turun karena si hantu turun duluan. Miko pun melewati tempat tujuannya. Setelah sampai, Miko mampir terlebih dahulu ke kafe untuk menunggu Hana. Dia melihat seorang pria yang ditempeli terus oleh hantu wanita. Namun, si pria salah paham mengira Miko terus memperhatikannya. Si hantu pun marah dan mendekat karena mengira Miko akan merebut si pria. Dengan ketakutan, Miko melihat ponselnya dan memutar video pria berotot. Miko berpura-pura dia menyukai pria yang maco dan berkumis. Akhirnya si hantu pergi karena si pria bukan tipe Miko. Tak lama Hana pun sampai dan mereka pun pergi. Akhirnya Miko pun berhasil membeli tasbih di sana. Miko membeli 4 buah agar lebih efektif. Lalu, dia memberikan 2 miliknya pada Hana karena Hana selalu ketempelan hantu. Hana pun mengajak Miko untuk mampir terlebih dahulu membeli camilan. Hana mengajak Miko melewati sebuah gang agar cepat sampai. Namun, di gang tersebut banyak hantu berkumpul. Saat Miko mendekat, para hantu pun menjauh. Miko berpikir sepertinya tasbih yang dia beli cukup efektif untuk bisa mengusir hantu. Namun, ada satu hantu besar yang terlihat tidak takut dengan tasbih. Tiba-tiba tasbih tersebut hancur karena tidak kuat melawan si hantu. Karena Hana terus memanggilnya, Miko pun mencoba melewati hantu tersebut. Karena mereka beda alam, Miko bisa menembus hantu tersebut. Miko pun segera mengajak Hana pergi dari sana. Setelah selesai membeli camilan, Miko dan Hana mampir ke tempat dukun untuk membeli tasbih lagi.
Si dukun mengira Miko hanyalah bocah yang mengikuti tren. Si dukun pun asal memilihkan tasbih. Namun, saat Miko memakainya, tasbih tersebut tiba-tiba hancur. Si dukun pun terkejut. Dia kemudian melihat sosok gelap berdiri di belakang Miko. Ternyata si hantu besar dari tadi terus mengikuti Miko. Si dukun juga melihat energi kehidupan Hana yang sangat besar. Itulah kenapa meskipun Hana terus ketempelan, namun dia tidak terpengaruh. Si dukun pun segera mengambil tasbih miliknya yang tersegel dan sangat kuat. Meskipun sekarang dia sering menipu orang, namun saat masih muda dia adalah dukun paling sakti sehingga mendapat julukan The God Mother. Saat masa jayanya, dia mengumpulkan semua kekuatannya pada sebuah tasbih. Dan sekarang tasbih tersebut akan dia berikan pada Miko. Namun saat memakainya, tasbih tersebut kembali hancur. Akhirnya mereka pulang dengan tangan kosong. Miko berkata dia tidak membutuhkan lagi tasbih karena si hantu kembali ke gang dan tidak mengikutinya. Saat malam, Miko menonton serial horor bersama adiknya. Miko pun pergi sebentar untuk membeli minuman. Saat ingin memasukkan koin, tak sengaja Miko menjatuhkan koinnya. Saat dia melihat ke kolong, dia melihat hantu kecil. Si hantu kabur melihat Miko. Miko merasa hantu tersebut lucu. Dia kemudian menggelindingkan koinnya dan berpura-pura ingin mengambilnya. Namun dia malah melihat hantu besarnya juga. Karena tidak ingin disadari, Miko berpura-pura mengambil koinnya. Namun, Miko tidak bisa mengambil koinnya karena ketakutan. Tiba-tiba ada burung gagak yang mengambil koinnya. Miko pun selamat karena dia bisa kabur dari sana dengan berpura-pura mengejar gagak. Keesokan harinya, Miko bangun dari tidurnya. Dia kemudian melihat keluar dan melihat ada hantu di tempat sampah. Miko pun bersiap untuk sarapan, namun Miko malah melihat hantu di belakang ayahnya. Miko berusaha tetap tenang dan langsung pamit ke sekolah. Sejak awal, Miko seperti tidak dekat dengan ayahnya, karena dia tidak pernah melihat ke arah wajah ayahnya. Sebelum berangkat, Miko mengambil puding miliknya dan pergi ke kamar ayahnya. Ternyata selama ini ayah Miko sudah tidak ada, dan yang selalu bersama keluarganya adalah roh ayahnya. Hanya Miko yang bisa melihatnya, namun dia berpura-pura tidak melihatnya karena mereka sudah beda alam. Miko selalu menahan tangisnya setiap dia melihat roh ayahnya. Miko pun langsung pamit berangkat ke sekolah. Lihatkan seorang gadis bernama Nigeredo Yulia. Sama seperti Miko, dia juga memiliki kemampuan melihat hantu di sekitarnya, namun sedikit samar. Yulia berkunjung ke toko Godmother, namun tokonya sudah tutup. Yulia berpikir bahwa ini semua karena Miko dan Hana, karena merekalah pelanggan terakhir sebelum Godmother pensiun. Yulia memperhatikan mereka dan terkejut karena Miko terlihat seperti bisa melihat hantu. Saat pelajaran olahraga, Yulia mengajak Miko untuk berbicara. Mereka pun pergi ke gudang peralatan. Yulia lalu menutup pintu gudang. Yulia berkata, Miko adalah salah satu dari mereka yang memiliki kemampuan. Miko berpura-pura tidak mengerti apa yang dikatakan Yulia. Namun, Yulia tidak akan tertipu dengan kebohongan Miko. Yulia lalu menunjuk ke arah hantu kecil dan berkata Miko bisa melihatnya. Miko berpura-pura tidak melihatnya. Yulia terus menegaskan bahwa Miko bisa melihatnya. Miko heran sekaligus ketakutan karena sepertinya Yulia tidak bisa melihat hantu besar di dekatnya. Yulia lalu mengeluarkan tasbih pengusir hantu, namun tasbih tersebut hancur. Yulia ketakutan karena mengira Miko lah yang menghancurkannya. Karena tidak ada cara lain, Miko pun mencekik Yulia seperti pegulat agar dia pingsan. Akhirnya Yulia pun pingsan. Singkat cerita, Yulia terbangun di UKS. Yulia menjadi ketakutan saat melihat Miko. Miko pun memperingatkan Yulia untuk lebih berhati-hati jika ingin selamat dan berpura-pura tak melihatnya. Namun Yulia malah berpikiran Miko mengancamnya untuk diam jika tak ingin mati. Sejak saat itulah Yulia menjadi dendam pada Miko. Di perjalanan pulang, Miko melihat sosok yang duduk di tangga penyeberangan. Miko pun pura-pura tak melihatnya, namun sosok tersebut memegang tangan Miko. Ternyata dia hanyalah seorang nenek tua.
Miko mengantar nenek tersebut ke rumahnya. Mereka pun bertemu dengan anak nenek tersebut. Wanita itu kemudian berterima kasih karena Miko mengantar si nenek yang sudah pikun. Kemudian tiba-tiba Miko melihat sosok hantu berdiri di belakangnya. Miko mencoba kabur pulang duluan, namun dia malah ditahan oleh si nenek yang penasaran dengan ponsel Miko. Hantu tersebut membisikkan sebuah angka pada Miko. Si hantu lalu berjalan dan terus membisikkan angka kepada si nenek. Miko lalu menuliskan angka tersebut dan memperlihatkannya pada si nenek. Si nenek seperti mengingat sesuatu dan segera pergi ke rumahnya. Dia kemudian mencoba membuka berangkas yang secara ajaib bisa terbuka setelah sekian lama tak pernah terbuka. Ternyata si hantu adalah mendiang suami si nenek. Si hantu terus membisikkan kode berangkas yang berisi kenangannya. Si hantu kemudian berterima kasih kepada Miko dan pergi dari sana. Miko terharu dengan apa yang dilihatnya karena meski sudah beda alam, mereka masih saling mencintai. Keesokan harinya, Miko dan Hana mencari camilan setelah pulang sekolah. Namun, Miko meminta Hana mengambil jalan lain karena di depan dia melihat hantu yang terlihat berbahaya. Besoknya, Hana dan Miko janjian bertemu. Hana terus merasakan keanehan seperti jam yang tiba-tiba mati, lampu berkedip, dan anjing yang selalu menggonggong padanya. Rupanya di belakang Hana muncul hantu yang kemarin ditemui Miko. Hana melihat anak kecil menangis karena anjingnya masuk ke bangunan tua yang terkutuk. Hana pun menolongnya mencarikan anjing tersebut dan masuk ke dalam. Hana terus mencari tanpa menyadari bahwa dia sedang diikuti. Hana mencari anjingnya dengan riang gembira agar anjing tersebut tidak takut padanya. Tiba-tiba dia mendengar suara di balik terpal. Hana merasa takut, namun dia memberanikan diri untuk membukanya. Akhirnya anjing tersebut ketemu. Hana kemudian memberikannya pada anak kecil tadi dan mengantar anak tersebut pulang. Setelah mengantarnya, Hana pun bertemu dengan Miko di tempat janjian. Miko terkejut karena Hana diikuti oleh hantu yang kemarin. Hana berkata dia baru saja menyelamatkan anjing di bangunan terkutuk. Singkat cerita, Miko dan Hana pergi ke sebuah kuil terpencil. Miko bermaksud meminta doa agar dia dijauhkan oleh semua hantu. Miko berdoa agar dirinya dan Hana dijauhkan dari kutukan. Miko berkata dia akan melakukan apa saja. Tiba-tiba Miko melihat dua hantu lain di belakangnya. Namun, hantu tersebut memiliki aura yang berbeda. Dua hantu tersebut pun melawan hantu hitam yang mengikuti Miko. Miko terus memperhatikan mereka. Miko berpikir sepertinya dua hantu emas tersebut merupakan pelayan dewa. Namun, sepertinya si hantu hitam lebih kuat dan menghancurkan si hantu emas. Namun tiba-tiba muncul lagi satu hantu emas yang sangat besar. Si hantu emas itu pun menghancurkan si hantu hitam. Setelah itu, si hantu emas pun mendekati Miko. Mereka seperti membicarakan sesuatu dengan bahasa yang tidak Miko mengerti. Si hantu besar pun mengatakan kata 3 kali pada Miko lalu menghilang. Miko tidak mengerti apa maksud dari hantu tersebut, namun Miko bersyukur karena si hantu sudah pergi. Di sekolah, Hana menunjukkan foto mereka kemarin saat di kuil. Miko melihat hantu kemarin berada di foto mereka. Sepertinya Miko masih bisa melihat penampakan meski dalam sebuah foto. Tiba-tiba Hana memotret Miko. Dia kemudian menunjukkan hasil fotonya. Miko terkejut karena ada hantu berada di belakangnya tertangkap kamera. Yulia pun mendatangi mereka dan memuji foto Hana. Yulia lalu mengajak mereka berdua ke tempat yang bagus untuk difoto. Mereka pun berangkat menuju tempat yang direkomendasikan Yulia. Ternyata, Yulia membawa mereka ke tempat terowongan angker. Yulia bermaksud untuk menguji seberapa besar kekuatan Miko. Mereka pun masuk ke terowongan tersebut. Miko merasa ada batu masuk ke sepatunya. Dia pun mengambilnya dan langsung membuangnya ke belakang. Yulia salah paham dengan tindakan Miko, mengira Miko sedang melakukan ritual. Setiap gerakan yang dilakukan Miko disalahpahami oleh Yulia. Miko dan Yulia melihat hantu di depan mereka. Miko mencari alasan agar mereka bisa kembali keluar. Namun, Yulia terus membujuk Hana agar masuk lebih dalam ke terowongan tersebut. Hana kemudian berencana memotret Miko yang berdiri di dalam terowongan.
Miko menahan rasa takutnya karena di belakangnya sudah banyak hantu yang mendekat. あれ、こんなにいたっけ？ Setelah memotret, Miko berencana untuk segera keluar dari sana. Namun, ada sesuatu yang lebih mengerikan datang menghampiri mereka. Miko menunjuk ke arah Hana dan mencoba menghentikannya karena dia melihat si hantu berbahaya menghancurkan hantu lainnya. Namun, karena Yulia tidak bisa melihat hantu yang berbahaya, dia jadi menganggap Miko lah yang menghancurkan hantu tersebut dengan cara menunjuk. Si hantu semakin liar dan memakan semua hantu di sekitarnya. Yulia yang melihatnya mengira Miko yang menghancurkan semua hantu tersebut. Si hantu menyadari keberadaan mereka karena Yulia terus berbicara bahwa Miko bisa melihat penampakan. Si hantu pun mendekat untuk menyerang mereka, namun tiba-tiba si hantu emas kembali datang melindungi Miko. Si hantu emas kemudian pergi setelah memberi tanda satu kepada Miko. Akhirnya mereka bertiga pun pulang. Keesokan harinya, Miko dan adiknya berbelanja pakaian untuk hadiah ibunya. Miko pun mencoba karena dia mirip ibunya. Saat Miko mengganti pakaian, dia malah melihat lagi hantu yang menyerupai pegawai di sana. Karena Miko tidak ingin lagi masuk ke sana, Miko langsung membeli baju yang dikenakannya dan langsung pergi tanpa menggantinya lagi. Mereka pun pulang dengan menaiki kereta. Di sana, Miko malah melihat lagi hantu. Si hantu terus menyerang para penumpang secara berurutan. Namun, para penumpang tidak sadar karena tidak bisa melihatnya. Miko berniat pindah tempat duduk. Namun dia melihat bapak-bapak yang langsung diserang si hantu karena berdiri. Miko mengurungkan niatnya. Akhirnya, giliran Miko tiba. Miko terus menahan rasa takutnya. Si hantu pun menyerang. Seperti biasa, Miko tidak menunjukkan ekspresinya di hadapan para hantu. Miko dan adiknya pun turun dari kereta untuk mampir terlebih dahulu membeli celana dalam baru untuk Miko. まあ大変だな女子は。違う。 Di sekolah, Miko dan Hana bertemu dengan wali kelasnya karena dia akan cuti melahirkan. Miko melihat hantu yang mendekati perut si ibu guru. Miko memperingatkan gurunya untuk menjaga kesehatannya. Ibu guru berkata jangan khawatir, karena dia merasa bayinya kali ini akan terakhir sehat. Si ibu berkata ini kelahirannya yang kedua, karena yang pertama tidak sempat dilahirkan. Miko pun tersadar bahwa yang mendekati si ibu bukanlah roh jahat, melainkan janin pertamanya yang tidak sempat dilahirkan. Sejak saat itu, Miko terus berpikir, sebenarnya, kenapa dia mendapatkan kemampuan ini? Miko berpikir sepertinya dia harus menerima kekuatannya, seperti yang dilakukan Yulia ataupun Godmother. Dia pun melihat hantu di depannya, namun karena terlalu seram, Miko mengurungkan niatnya untuk menghadapi kekuatannya. Keesokan harinya, di kelas, datang seorang guru pengganti wali kelas mereka karena cuti melahirkan. Namun, Miko terlihat terkejut karena wali kelasnya kali ini adalah si pemuda yang dikelilingi roh jahat yang pernah ditemui Miko.